5 kader NU ketemu Presiden Israel. Ketua Umum PBNU sampai minta maaf. Waduh. Ini 5 orang ini gak paham prinsip toleransi. Kalau tujuannya menyampaikan misi perdamaian, maka demo menentang serangan Israel terhadap Palestina yang dilakukan di seluruh dunia adalah langkah yang tepat, termasuk memboikot produk-produk Israel hingga konflik ini berhenti. Minimal gencatan senjata sebagaimana perintah PBB dan Mahkamah Internasional. Lima kader NU ketemu Presiden Israel. Ketua Umum PBNU sampai minta maaf. Waduh. Kayaknya minta maaf saja gak cukup deh. Ini harus diinvestigasi. Harus ada tindakan tegas agar tidak terjadi lagi orang-orang semacam ini seenaknya sendiri berbuat tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap organisasi yang didirikan Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika dunia sedang mengecam aksi serangan Israel terhadap Palestina, ini malah datang bertamu menemui presidennya dengan alasan dialog. Apa kata dunia? Saya jelaskan sekilas nih. Di lingkungan Nahdliyin atau NU ada semacam keyakinan jika berkhidmah kepada Jam'iyah NU maka akan diakui sebagai santrinya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama. Baik berkhidmah dari level ranting di lingkup badan otonom atau banom tingkat kelurahan hingga pengurus Jam'iyah di tingkat pusat. Pun jika bukan pengurus, tapi menggerakkan kegiatan di masyarakat selama niatnya khidmah lillahi ta'ala lewat organisasi Nahdlatul Ulama akan diakui sebagai santrinya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Apa sih maksudnya diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari ini? Diakui di sini adalah penghargaan yang sangat mulia karena telah berkhidmah dengan sebaik-baiknya. Siapa saja yang berkhidmah kepada NU maka telah didoakan oleh pendiri Jam'iyah Kiai Hasyim Asy'ari agar husnul khotimah beserta keturunannya. Luar biasa. Berkhidmah itu artinya mengabdikan diri, menyerahkan segenap jiwa dan raga untuk mengurus organisasi dengan sebaik-baiknya, menghidupi jam'iyah atau organisasi, bukan mencari penghidupan dari NU. Nah, ini yang berbahaya. Jika yang berkhidmah akan diakui menjadi santrinya Mbah Hasyim, maka bagaimana yang dilakukan ternyata bukan berkhidmah, tapi malah mencari penghidupan dari NU. Mencari jabatan dengan jualan nama NU. Mencari keuntungan pribadi dengan dalil berkhidmah. Alih-alih membantu perjuangan NU, justru malah mencoreng nama baik NU. Itulah yang dilakukan oleh 5 orang kader NU yang tiba-tiba nongol bersama Presiden Israel. Jelas mereka tidak punya disiplin organisasi. Merasa dirinya pantas dan layak menjadi representasi NU. Mereka mengaku kunjungan tersebut atas nama pribadi. Memang siapa mereka? Bertemu Presiden Israel pula tanpa memberitahu pimpinan organisasi. Waduh, banyak kecurigaan muncul. Apa mungkin mereka datang ke Israel bertemu Presiden Israel itu atas nama pribadi? Rasa-rasanya gak mungkin. Kecuali atas nama besar NU di kancah internasional.
Siapa yang mengundang mereka? Siapa yang mensponsori perjalanan dan memberikan akomodasi mereka selama di Israel? Sepertinya tidak mungkin juga pakai uang pribadi, bukan? Dengan alasan untuk tujuan akademik. Di NU itu ada prinsip tasamuh, toleran. Ini toleran kepada Israel di saat Mahkamah Internasional saja diabaikan oleh pemerintah Israel. Mereka masih terus melakukan serangan di tengah-tengah kecaman masyarakat internasional. Ini 5 orang ini nggak paham prinsip toleransi. Kalau tujuannya menyampaikan misi perdamaian, maka demo menentang serangan Israel terhadap Palestina yang dilakukan di seluruh dunia adalah langkah yang tepat, termasuk memboikot produk-produk Israel hingga konflik ini berhenti. Minimal gencatan senjata sebagaimana perintah PBB dan Mahkamah Internasional. Jika benar mereka menggunakan nama NU untuk keuntungan pribadi dan merusak nama NU di kacamata masyarakat internasional, khususnya tentang isu konflik Palestina-Israel, di mana NU dan negara Indonesia pada posisi menentang segala bentuk tindakan kekerasan dan gerakan Zionisme Israel terhadap Palestina. Maka mereka berlima adalah orang-orang yang bukan berkhidmah kepada NU. Selain melukai hati umat Islam, juga melukai perasaan segenap warga Nahdliyin. Bayangkan saja, gara-gara ulah mereka, banyak warga NU yang tidak percaya lagi terhadap Jam'iyah yang mempunyai tujuan mulia ini. Tindakan 5 orang ini sudah sangat keterlaluan. Merasa lebih besar dari NU, lebih besar dari negara Indonesia. Bahkan menulis di media sosial bahwa mereka tidak memilih demo, tapi dialog. Betul, dialog adalah cara yang baik. Tapi dialog macam apa yang mereka lakukan dengan Presiden Israel di tengah-tengah kecaman dunia terhadap serangan Israel yang menewaskan puluhan ribu warga sipil. Bahkan kecaman hadir dari berbagai negara, dari benua Amerika, Eropa, dan benua yang lainnya. Dari berbagai komunitas agama, bahkan dari komunitas Yahudi sendiri. Mereka membuat demo besar-besaran dari mahasiswa, dari kalangan akademik. Mereka menentang dengan lantang penjajahan Israel atas Palestina. Mereka menuntut agar Palestina merdeka dari segala penjajahan. Bayangkan ketika dunia mengecam Israel tetap melakukan serangan. Israel bahkan mengabaikan PBB dan Mahkamah Internasional untuk melakukan gencatan senjata. Ini ada 5 orang dengan pandirnya bicara tidak mendukung demo Israel dan malah duduk dialog bersama Presiden Israel. Dialog macam apa yang bisa mereka lakukan? Mahkamah Internasional saja dicuekin oleh Israel. Alah. Ini sih bukan diakui santrinya Mbah Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan penjajahan di atas muka bumi. 5 orang ini minta digamparin oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Benar-benar keterlaluan, tidak beradab dan sangat memalukan. Astaghfirullahaladzim. Kalau istilah bahasa Suryani buat 5 orang ini nih, inna maqoli ashkoli iyaka ati iya innaka ya makal innaka fima Allah. Paham? Kalau nggak paham, jangan ke Israel.